Ya Allah, kalau waktu bisa diulang, aku pasti pulang lebih cepat. Mobil hitam itu masih ada. Bukan di tempat yang sama seperti kemarin, tapi tetap menghadap rumahku. Seolah ingin bilang, mereka tidak lagi peduli untuk bersembunyi. Langit pagi berwarna abu pucat. Udara dingin Ramadan menyusup pelan ke sela jendela yang kubuka sedikit. Aroma sahur yang tersisa masih menggantung di ruang tamu. Tapi hatiku tidak setenang biasanya. Aku berdiri di balik tirai. Mobil itu gelap. Kacanya hitam. Tak bergerak. Namun terasa hidup. Mengawasi. Ponsel aku bergetar. Nomor baru. Tidak ada nama. Tidak ada foto. Hanya satu pesan. Kalau ingin tahu siapa yang benar-benar bermain, datang sendiri. Jangan bawa siapapun. Jantungku berdetak keras. Lokasi terlampir. Sebuah kafe kecil di pusat kota. Lalu kalimat terakhir itu muncul dan membuat nafasku terasa berat. Ada orang di dalam yang ingin bicara. Di dalam. Berarti selama ini musuhnya bukan hanya di luar. Aku datang lebih awal dari waktu yang ditentukan. Sengaja, karena sejak menerima pesan itu, perasaanku tidak pernah benar-benar tenang. Sepanjang perjalanan menuju pusat kota, kaca spion mobil terus kuperiksa. Setiap kendaraan yang melambat terasa seperti bayangan yang mengikuti. Kafe itu kecil, tersembunyi di antara deretan ruko lama. Lampu-lampunya redup hangat, kontras dengan langit sore Ramadan yang mulai kehilangan warna. Di dalam hanya ada beberapa orang. Seorang mahasiswa dengan laptop terbuka, sepasang suami istri yang duduk bersebelahan tanpa banyak bicara, dan seorang wanita di pojok ruangan. Ia duduk membelakangi dinding, posisi yang membuat seluruh ruangan terlihat jelas dari hadapannya. Orang yang terbiasa waspada. Langkahku melambat. Entah kenapa sebelum benar-benar sampai di mejanya, jantungku sudah berdegup lebih keras. Wanita itu mengangkat wajah. Tatapannya langsung mengunci ke arahku. Tegas, lelah, tapi penuh keputusan. Aku tidak punya banyak waktu, katanya bahkan sebelum aku duduk. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi, seolah setiap detik di tempat itu adalah risiko. Aku menarik kursi perlahan. Suara gesekannya terasa terlalu keras di telingaku sendiri. "Apa Anda yang mengirim pesan itu?" tanyaku pelan. Ia tidak menjawab, hanya menatapku beberapa detik lebih lama seperti memastikan bahwa aku memang orang yang selama ini ia amati dari jauh. Lalu kalimat itu keluar. Tenang, tegas, tanpa ragu sedikit pun. "Ayahmu tidak bersalah." Dunia seperti berhenti bergerak. Suara mesin kopi di belakang barista mendadak terasa jauh. Percakapan di meja lain menghilang. Yang tersisa hanya kalimat itu, berulang di kepalaku. Selama ini aku berlari ke sana kemari membawa keyakinan yang sering goyah oleh keraguan, oleh tuduhan, oleh tatapan orang-orang yang sudah lebih dulu percaya pada berita lama. Dan sekarang, seorang asing duduk di hadapanku, mengucapkan kebenaran yang bahkan dunia tidak mau dengar. Aku mencoba bicara, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. "Bagaimana Anda tahu?" Akhirnya keluar juga, hampir seperti bisikan. Wanita itu membuka tasnya dengan gerakan hati-hati, bukan seperti orang yang mencari sesuatu, tapi seperti orang yang memastikan tidak ada yang memperhatikan. "Aku bekerja di sana." Kata "di sana" tidak perlu penjelasan. Aku langsung tahu, tempat terakhir ayah menghabiskan waktunya. Tempat yang merenggut nama baiknya. Tempat yang membuat hidup kami berubah selamanya. "Aku staf keuangan," lanjutnya. Dan aku melihat apa yang sebenarnya terjadi. Matanya turun sebentar, seolah ada beban lama yang kembali hidup. "Ayahmu orang yang paling keras menolak laporan itu." Dadaku terasa sesak.
Itu ayah. Prinsipnya selalu lebih mahal dari apapun. Dan karena itu, katanya, pelan, dia harus disingkirkan. Kalimat itu tidak diucapkan dengan emosi. Justru ketenangannya yang membuatnya terasa lebih kejam. Aku menatap wajah wanita itu, mencoba membaca apakah ini jebakan atau harapan. "Mengapa Anda menemuiku?" tanyaku. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang retak di sorot matanya. Karena setiap malam selama bertahun-tahun, ia berkata lirih, "Aku tidak pernah benar-benar bisa tidur." Di luar, azan maghrib mulai berkumandang. Suara itu masuk melalui pintu kaca kafe, menyusup ke antara meja-meja, menyentuh ruang yang sejak tadi dipenuhi rahasia. Dan di tengah lantunan azan itu, aku sadar, ini bukan sekadar pertemuan. Ini adalah pintu pertama menuju kebenaran yang selama ini dikubur. Wanita itu memutar layar laptopnya ke arahku. Cahayanya menerangi wajah kami berdua di tengah kafe yang mulai ramai oleh orang-orang yang menunggu waktu berbuka. "Lihat ini baik-baik," katanya pelan. Sebuah file laporan keuangan terbuka. Baris angka, tanggal transaksi, kode proyek. Semua tampak normal bagi orang awam. Terlalu normal. "Dana proyek ini," ujarnya sambil menunjuk salah satu baris, "seharusnya masuk ke rekening operasional utama." Kursor berpindah, tapi dialihkan ke perusahaan lain. Nama perusahaan itu muncul. Aku belum pernah mendengarnya. Namun entah kenapa, ada rasa tidak enak yang langsung muncul di dadaku. "Perusahaan Cangkang," lanjutnya. "Direktur resminya hanya nama pinjaman, tapi pemilik aslinya." Ia membuka file lain. Foto sebuah acara. Beberapa orang berdiri berjabat tangan. Dan di sana, wajah yang selama ini hanya muncul dalam potongan berita dan cerita samar-samar ayah. Orang yang selalu disebut dengan hati-hati. Orang yang tidak pernah tersentuh. Relasi dekatnya, katanya singkat. Aku menelan ludah. Berarti semua ini bukan kesalahan sistem. Ini jalur yang dibuat sengaja. Rapi, bersih, dan mustahil dicurigai jika tidak tahu kemana harus melihat. Sekarang lihat ini. Dokumen audit internal muncul. Logo perusahaan, format resmi, dan di bagian bawah, tanda tangan ayah. Dadaku langsung terasa sesak. Itu tanda tangan yang sangat kukenal. Tanda tangan yang dulu sering kulihat di dokumen rumah, di kartu ucapan ulang tahunku di buku tabunganku waktu kecil. Ayahmu menolak menyetujui laporan ini. Suara wanita itu terdengar lebih pelan. Aku ada di ruang rapat waktu itu. Kursor bergerak. File lain terbuka. Versi dokumen yang sama, dengan tanggal berbeda, dengan isi yang sudah diubah, dan tanda tangan itu tetap ada. Tanganku mengepal tanpa sadar. Mereka mengambil scan tanda tangan dari dokumen lama, lalu menempelkannya ke laporan yang sudah direvisi. Darahku terasa berdesir panas. Ini bukan hanya fitnah, ini rekayasa. Ini pembunuhan karakter yang dirancang dengan sabar. Nama ayah dihancurkan menggunakan prinsip yang justru ia pertahankan sampai akhir. Aku menatap layar itu lebih dekat. Ada satu hal yang aneh. Tanggal persetujuannya setelah ayah diskorso. Kataku. Wanita itu mengangguk pelan. Itu kesalahan mereka. Kesalahan kecil yang selama ini tersembunyi di balik tumpukan data, yang tidak akan pernah terlihat kalau tidak ada seseorang dari dalam. Ayahmu dijadikan kambing hitam, katanya, supaya aliran dana ini tidak pernah ditelusuri. Suara di dalam kafe mendadak terasa menjauh. Yang tersisa hanya detak jantungku sendiri. Selama bertahun-tahun, aku hidup dengan satu pertanyaan. Bagaimana jika semua tuduhan itu benar? Dan sekarang, jawabannya ada di depan mataku. Tidak, ayah tidak pernah bersalah. Ia dijatuhkan. Perlahan, sengaja. Air mataku hampir jatuh, tapi kutahan. Bukan di sini. Belum. Ini baru salinan. Wanita itu berkata hati-hati, seolah tahu pikiranku mulai berlari lebih jauh. Kalau kita mau menghancurkan mereka,
Kita butuh dokumen aslinya. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, sejak pertemuan itu dimulai, rasa takutku berubah menjadi sesuatu yang lain. Tekad. Di mana? Tanyaku. Ia terdiam sesaat. Matanya melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Lalu ia berbisik. Ruang arsip lama kantor pusat. Nama tempat itu seperti membuka luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Tempat terakhir ayah pulang dengan wajah hancur. Tempat yang selama ini hanya bisa kulihat dari kejauhan. Dan sekarang, aku harus kembali ke sana. Bukan sebagai anak yang kehilangan, tapi sebagai seseorang yang akan mengambil kembali kebenaran. Pertanyaanku menggantung di antara kami. Kenapa baru sekarang? Untuk pertama kalinya sejak aku duduk di hadapannya, wanita itu tidak langsung menjawab. Tatapannya turun ke cangkir kopi yang sejak tadi tidak pernah ia sentuh. Uapnya sudah hilang. Seperti keberaniannya yang dulu. Aku takut, katanya akhirnya. Suaranya jauh lebih pelan dibanding sebelumnya. Tidak lagi tegas saat ia menyebut ayahku tidak bersalah. Ia membuka ponselnya dengan jemari yang sedikit bergetar. Beberapa detik ia ragu, lalu layar itu diputar ke arahku. Sebuah pesan lama, tanpa nama, tanpa foto. Hanya satu kalimat. Jangan ikut campur kalau masih ingin melihat anakmu tumbuh. Dadaku terasa dihantam sesuatu yang berat. Tanggalnya bertahun-tahun yang lalu. Setelah ayahmu dituduh, ia melanjutkan. Aku dipanggil ke ruangan khusus. Mereka tidak berteriak, tidak mengancam secara langsung. Ia menelan ludah. Hanya menunjukkan foto anakku yang sedang dijemput dari sekolah. Dunia terasa mengecil. Kafe yang ramai mendadak terasa sempit dan pengap. Aku pulang malam itu dan memeluk anakku lama sekali. Dia tidak tahu kenapa ibunya menangis. Ada jeda panjang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Selama ini aku marah pada orang-orang yang diam, yang seolah membiarkan ayahku jatuh sendirian. Dan sekarang, aku duduk di hadapan seseorang yang membawa rasa bersalah itu setiap hari selama bertahun-tahun. Aku simpan semua datanya. Diam-diam. Di tempat yang bahkan suamiku tidak tahu. Kenapa tidak pernah diberikan ke siapapun? Tanyaku. Karena mereka selalu lebih dulu tahu. Setiap kali ada yang mencoba bicara, kalimat itu membuat bulu kuduku meremang. Berarti bukan hanya ayah, bukan hanya dia. Ada orang lain. Dan semuanya dibungkam dengan cara yang sama. Pola yang rapi, terencana, kesunyian yang dipaksakan. Ia kembali menatapku. Kamu berbeda. Aku mengerenyit. Kamu tidak berhenti. Meski diikuti, meski diancam, meski semua orang menyuruhmu melupakan. Aku terdiam. Ternyata perjuanganku yang terasa kecil dan sendirian dilihat oleh seseorang. Dan itu membuat sesuatu di dalam dadaku menghangat. Dan mereka mulai panik. Karena setiap langkahmu membuka kembali sesuatu yang seharusnya sudah terkubur. Di luar jendela, langit sudah berubah menjadi jingga tua. Waktu berbuka hampir tiba. Suara orang-orang mulai memesan takjil.
Gelas-gelas diletakkan di meja. Kehidupan berjalan seperti biasa. Sementara di meja kami, masa lalu yang selama ini disembunyikan perlahan bangkit kembali. Aku capek hidup dalam ketakutan. Setiap malam aku bertanya, bagaimana kalau ayahmu benar-benar tidak bersalah? Bagaimana kalau aku sebenarnya ikut menghancurkan hidup orang yang tidak berdosa? Kalimat itu menusuk. Bukan karena menyakitkan, tapi karena jujur. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Ia menatapku dalam. Tapi mungkin aku masih bisa memperbaiki sisanya. Azan maghrib berkumandang. Suara itu memenuhi ruangan. Beberapa orang menunduk berdoa sebelum minum. Aku ikut memejamkan mata. Di tengah gema azan itu, satu hal terasa sangat jelas di hatiku. Ini bukan lagi hanya tentang membersihkan nama ayah. Ini tentang semua orang yang pernah dipaksa diam. Aku membuka mata. Wanita itu masih menatapku. Dan untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, aku melihat sesuatu di sana. Bukan ketakutan, tapi harapan. Suasana kafe berubah setelah azan maghrib. Orang-orang sibuk dengan makanan mereka. Suara sendok beradu dengan piring. Tawa kecil dan ucapan syukur terdengar di berbagai sudut. Namun di meja kami, dunia terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih berat. Wanita itu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Seolah apa yang akan ia katakan tidak boleh jatuh ke telinga yang salah. Ada alasan kenapa mereka bergerak sekarang. Bisiknya. Aku menahan nafas. Dalangnya akan naik jabatan publik. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Bukan lagi sekedar pejabat di balik meja perusahaan. Bukan lagi sosok yang bermain di belakang layar. Ia akan berdiri di depan. Dikenal, dilindungi, memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Kalau itu terjadi, lanjutnya, semua yang berhubungan dengan masa lalu akan dikunci rapat. Tidak akan ada yang bisa menyentuhnya. Dadaku terasa sesak. Berarti waktuku tidak banyak. Berarti semua teror yang kuterima selama ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mempercepatku menyerah. Mereka sedang membersihkan jejak, katanya. Kasus ayah. Orang-orang yang tahu kebenaran. Dokumen-dokumen lama. Semua. Dan tiba-tiba aku mengerti. Kenapa mobil hitam itu tidak lagi bersembunyi? Kenapa ancaman terasa lebih terang-terangan? Karena waktu mereka juga hampir habis. Kalau kamu ingin menghentikannya, wanita itu menatapku tajam. Kita tidak bisa pakai salinan file seperti ini. Ia mengetuk pelan layar laptopnya. Pengadilan tidak akan menerima ini. Mereka akan bilang datanya sudah dimanipulasi. Mereka punya tim hukum yang terlalu kuat. Jadi, kita butuh. Suaraku menggantung. Bukti asli.
Dua kata itu terasa seperti pintu yang terbuka menuju sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Aku tahu pertanyaan berikutnya akan mengubah segalanya. Di mana? Ia tidak langsung menjawab. Tatapannya beralih ke jalanan yang mulai basah oleh gerimis tipis. Seolah tempat yang akan ia sebut bukan sekedar lokasi, tapi luka. Ruang arsip lama kantor pusat. Ucapnya akhirnya. Dunia terasa berhenti. Itu tempat ayah terakhir kali bekerja. Tempat yang selalu kuhindari bahkan untuk sekedar melewatinya. Gedung tinggi dengan kaca gelap yang dulu terasa membanggakan, dan kemudian berubah menjadi simbol keruntuhan keluarga kami. Semua dokumen sebelum sistem digitalisasi dipindahkan ada di sana. Termasuk laporan audit asli yang ditolak ayahmu. Bayangan ayah pulang larut malam dengan wajah lelah tiba-tiba muncul di kepalaku. Tangannya yang selalu membawa map cakot. Caranya menghela nafas sebelum masuk rumah, dan senyumnya yang dipaksakan agar aku tidak khawatir. Tanpa sadar, jemariku menggenggam. Berarti kebenaran itu selama ini hanya terkunci di sebuah ruangan. Menunggu seseorang cukup berani untuk mengambilnya. Tempat itu tidak lagi dipakai. Tapi bukan berarti tidak dijaga. Aku menatapnya. Seberapa sulit masuk ke sana? Ia tersenyum tipis. Bukan senyum lega. Senyum seseorang yang tahu resiko di depan terlalu besar untuk disebut rencana. Kunci aksesnya masih menggunakan kartu lama. Dan hanya beberapa orang yang masih punya. Termasuk kamu. Tanyaku cepat. Ia mengeleng. Aku sudah tidak bekerja di sana. Jeda sejenak. Tapi, aku tahu siapa yang masih punya. Kalimat itu membuat jantungku kembali berdetak lebih cepat. Ini bukan lagi sekedar mencari bukti. Ini misi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermulai, tujuannya terlihat jelas. Bukan sekedar bertahan dari ancaman, tapi masuk ke sarang mereka. Mengambil sesuatu yang mereka kira sudah terkubur selamanya. Di luar, hujan turun semakin deras. Butiran air menabrak kaca jendela seperti hitungan mundur yang tidak bisa dihentikan. Aku menarik nafas dalam. Kalau harus kembali ke tempat yang menghancurkan hidup kami, maka kali ini aku akan masuk bukan sebagai anak dari seorang tertuduh, tapi sebagai seseorang yang akan membawa pulang kebenaran. Aku baru saja menutup laptop itu ketika ponsel wanita di depanku bergetar. Getarannya pendek, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Wajahnya yang sejak tadi tegas mendadak kehilangan warna. Matanya terpaku pada layar. Nafasnya tertahan. Mereka tahu aku di sini, bisiknya. Dunia yang tadinya terasa jauh tiba-tiba kembali dengan suara yang terlalu nyata. Dentang sendok, mesin kopi, orang-orang yang tertawa kecil sambil berbuka. Semuanya terasa seperti kamuflase bagi sesuatu yang sedang bergerak ke arah kami. Refleks aku menoleh ke arah pintu. Dan pada saat itulah, dua pria masuk. Mereka tidak terlihat seperti preman, tidak terburu-buru, tidak mencurigakan bagi siapapun yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemeja rapi, langkah tenang, tatapan lurus. Terlalu tenang.
Itulah yang membuat bulu kuduku meremang. Salah satu dari mereka berhenti sejenak di dekat kasir, seperti sedang melihat menu. Tapi matanya menyapu ruangan, menghitung, mencari, dan berhenti tepat ke arahku. Wanita itu meraih tasnya cepat. Gerakannya tidak lagi setenang sebelumnya. "Aku harus pergi sekarang," katanya dengan suara hampir tak terdengar. "Tunggu," aku belum sempat menyelesaikan kalimatku. Ia menatapku dalam. Tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi tatapan penuh data dan perhitungan, tapi tatapan seseorang yang tahu ini mungkin terakhir kalinya. "Dengar," bisiknya cepat. "Jangan percaya siapapun yang terlalu mudah membantumu." Kalimat itu menancap keras di kepalaku. Belum sempat aku bertanya maksudnya, kursinya sudah bergeser. Ia berjalan ke arah belakang kafe, menuju pintu servis yang bahkan tidak kusadari sejak tadi. 1 detik, 2 detik, ia menghilang. Dan sekarang, aku sendirian. Salah satu pria itu berjalan mendekat. Senyumnya tipis, sopan, terlalu sopan. "Kita hanya ingin bicara," katanya, nada suaranya halus, ramah, seperti seorang pegawai bank yang menawarkan bantuan. Tapi matanya kosong. Aku berdiri perlahan, mencoba mengatur nafas agar tetap stabil. Di kepalaku berputar cepat. Apakah mereka tahu semua percakapan tadi? Apakah wanita itu selamat? Apakah sejak awal ini jebakan? "Kamu anak Pak Rahmat, kan?" Nama ayah disebut begitu saja, tanpa rasa, tanpa beban. Tanganku menggenggam di samping tubuh. Seluruh tubuhku ingin berlari, tapi kakiku tetap diam. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar sesuatu. Selama ini aku hanya melihat mereka dari kejauhan, merasa diikuti, diteror, diperingatkan. Tapi sekarang, mereka berdiri tepat di depanku. Tidak bersembunyi lagi, tidak memakai bayangan. Permainan ini sudah berubah. "Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak diteruskan," kata pria itu pelan, "demi kebaikanmu sendiri." Kalimat yang terdengar seperti nasihat, tapi terasa seperti ancaman yang dibungkus rapi. Aku tidak menjawab, hanya menatap balik. Dan di detik itu, aku melihat sesuatu di matanya. Ia tidak datang untuk menakutiku. Ia datang untuk memastikan bahwa aku mengerti posisiku, bahwa aku sedang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Aku melangkah melewati mereka, sengaja, tanpa menoleh. Setiap langkah terasa berat, tapi aku tahu, kalau aku berhenti sekarang, semuanya selesai. Begitu pintu kafe terbuka, udara malam langsung menyambut. Dingin, basah oleh sisa hujan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasakan garis yang jelas. Aku tidak lagi berjalan di pinggir permainan. Aku sudah masuk ke dalamnya. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari pria misterius di masjid. "Kita harus bergerak cepat. Arsip itu mungkin sudah dipindahkan." Aku berhenti di bawah lampu jalan. Jantungku kembali berdetak cepat. Kalau arsip itu dipindahkan, berarti mereka benar-benar sedang membersihkan jejak. Berarti waktuku hampir habis. Aku menatap ke arah jalan yang basah oleh pantulan cahaya, ke arah gedung tinggi yang berdiri jauh di pusat kota, tempat ayahku kehilangan segalanya, dan tempat aku harus kembali. Tanpa aku tahu bahwa seseorang sudah lebih dulu menungguku di sana. Dan kali ini bukan peringatan. Ini jebakan. Langkahku terasa lebih berat saat meninggalkan kafe itu. Lampu-lampu jalan memantul di aspal yang masih basah oleh hujan, seperti serpihan cahaya yang pecah di bawah kakiku. Kota kembali ramai. Orang-orang berjalan membawa kantong takjil, beberapa tertawa, beberapa tergesa pulang. Dunia berjalan normal, hanya hidupku yang tidak. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakannya. Aku tidak lagi sekadar mencari kebenaran. Aku sedang masuk ke dalam permainan mereka. Dan di dalam permainan itu, tidak ada tempat aman. Ponselku bergetar. Pesan dari pria misterius di masjid. "Kita harus bergerak malam ini. Arsip itu mungkin sudah dipindahkan." Nafas seketika tercekak. Kalau dokumen asli itu hilang, maka semua yang baru saja kutemukan akan kembali menjadi cerita tanpa bukti, kembali menjadi tuduhan kosong,
kembali membuat ayahku terlihat bersalah. Aku menatap ke arah gedung kantor pusat yang menjulang di kejauhan, gelap dan dingin seperti kenangan yang selama ini kuhindari. Tempat itu menungguku, atau mungkin menjebakku. Karena jauh di dalam sana, tanpa aku sadari, seseorang sudah lebih dulu berdiri di depan ruang arsip, menunggu kedatanganku. Dan kali ini bukan ancaman dari bayangan. Ini perangkap yang disiapkan khusus untukku.